Berikut 5 jenis surat suara yang wajib untuk diketahui terkhusus bagi calon anggota KPPS, pengawas TPS, dan para pemilih pada saat pemilu 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan 5 jenis surat suara yang akan digunakan pada saat pemilu 2024. 5 jenis surat suara ini wajib untuk diketahui dan dipahami bagi anggota KPPS, pengawas TPS, dan juga pemilih pada saat pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi bahwasanya untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Dan pelaksanaan pemilu di tanggal tersebut yaitu ada 5 jenis surat suara dan pastinya untuk mengidentifikasi kelima jenis surat suara tersebut ada perbedaan-perbedaannya ya. Dan sebagai informasi untuk kelima jenis surat suara tersebut, yang pertama adalah untuk pemilihan capres dan cawapres. Kemudian yang kedua adalah untuk pemilihan anggota DPR RI. Kemudian ada untuk pemilihan anggota DPD RI. Kemudian untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota dan DPRD provinsi. Atau jika diurutkan dari yang paling tinggi berarti untuk pemilihan capres dan cawapres, kemudian untuk pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Dari kelima jenis surat suara tersebut, karena fungsinya untuk pemilihan yang berbeda-beda ya, maka untuk membedakan juga disesuaikan dengan warnanya. Jadi sebagai informasi seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk yang pertama adalah surat suara untuk pemilihan capres dan cawapres pada pemilu 2024 nantinya akan berwarna abu-abu. Jadi ilustrasinya seperti ini karena berwarna abu-abu untuk bagian atas atau kepala atau kopnya itu berwarna abu-abu, kemudian bagian bawahnya juga berwarna abu-abu ya. Dan sebagai informasi untuk kertas surat suara tersebut ada keterangan yang memang harus diisi oleh anggota KPPS ya, baik 1, 2, atau 3 ini secara bekerja sama untuk mengisikan pada keterangan di sini, di mana keterangan pada surat suara tersebut memuat tentang nama provinsi, nama kabupaten atau kota, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, TPS berapa, dan mengetahui siapa nama ketua KPPS-nya dan harus ditandatangani juga oleh ketua KPPS. Selanjutnya yang kedua, surat suaranya berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini diperuntukkan untuk memilih atau pemilihan DPR RI. Jadi ya seperti yang teman-teman lihat sebagai ilustrasi untuk berwarna kuning untuk kopnya atau kepala surat suaranya berwarna kuning, kemudian bagian bawahnya juga berwarna kuning. Sama di bagian kertas surat suara tersebut ada keterangan untuk diisikan ya, baik nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahannya, kemudian ada nomor TPS yang harus diisi dan juga nama ketua KPPS dan juga tanda tangan dari ketua tersebut. Untuk yang ketiga adalah surat suara untuk pemilihan anggota DPD RI, dan untuk DPD RI ini, anggota DPD RI ini sebagai informasi, jenis surat suaranya berwarna merah. Jadi sama, yang membedakan berarti adalah kop suratnya ya, atau kop surat suaranya, di mana di bagian atasnya berwarna merah dan juga keterangan di bawahnya ini juga berwarna merah ya. Terus ada keterangannya DPD sama. Untuk surat suara tersebut juga ada keterangan yang harus diisi oleh anggota KPPS baik 1, 2, atau 3 dan harus dipastikan ditandatangani oleh ketua KPPS. Surat suara yang selanjutnya yaitu surat suara berwarna biru. Surat suara berwarna biru ini untuk pemilihan anggota DPRD
tingkat provinsi. Jadi untuk di bagian kopnya berwarna biru, kemudian di bawahnya juga berwarna biru di sini ya, dan ada tulisannya DPRD provinsi. Masih sama dengan seri surat suara yang lain, bahwasanya harus diisikan keterangan-keterangan yang harus diisi memuat tentang nama wilayah dan juga harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. Untuk jenis surat suara yang terakhir atau kelima adalah jenis surat suara yang berwarna hijau dan gunanya adalah untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota di wilayah teman-teman ya. Jadi biasanya dibedakan dengan nama dapil-dapilnya, maka caleg-calegnya pun di situ antara dapil yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan sebagai informasi sama juga dengan kertas surat suara yang lain, bahwasanya yang membedakan di sini adalah kopnya ya, kop surat suaranya di sini berwarna hijau dan di bagian bawah ada keterangan DPRD kabupaten atau kota. Dan sama, untuk keterangan di surat suara juga harus diisi, yang titik-titik harus diisikan oleh anggota KPPS baik 1 atau 2 atau 3 secara bekerja sama dan harus dipastikan sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Yaitu dia untuk kelima jenis surat suara yang akan digunakan pada saat pemilu 14 Februari 2024. Saya ulas kembali yaitu warna abu-abu untuk memilih capres dan cawapres, warna kuning yaitu untuk memilih anggota DPR RI, warna merah untuk memilih anggota DPD RI, kemudian warna biru untuk memilih anggota DPRD provinsi, dan yang terakhir warna hijau untuk memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Bagi teman-teman nantinya, baik yang bertugas sebagai KPPS ataupun sebagai PTPS, ataupun bahkan jika teman-teman merupakan pemilih pada saat pemilu 2024 nantinya, harus dipastikan bahwa kertas surat suara tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS teman-teman ya. Karena sebagai informasi, apabila kertas suara atau surat suara yang sudah dicoblos tapi ternyata saat dicek tidak ada tanda tangan dari Ketua KPPS, maka akan dinyatakan tidak sah. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silahkan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui gambaran untuk tata cara pemungutan suara sudah saya share ya, sudah saya bagikan dan ada di video saya yang ini. Kemudian untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, jadi bisa teman-teman silahkan disimak untuk gambaran teman-teman, terutama teman-teman yang akan mengikuti sebagai anggota KPPS dan juga pengawas TPS. Dan akhir kata, salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya juga, tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.